Kalau kita lihat mungkin tidak akan separah Laos, atau Myanmar ya inflasinya kalau nggak salah itu kan sampai double digit, sementara kita masih, ya 4,35% year on year-nya di bulan Juni kemarin. Dan mungkin kita sekali lagi diuntungkan oleh, kenaikan harga komoditas. Kita mungkin importir besar di minyak, tapi kita juga eksportir sangat besar di batu bara, kemudian di, CPO. Jadi ada penerimaan tambahan yang bisa digunakan untuk menambal dari dampak besar kenaikan harga pangan dan energi di masyarakat ya, karena kita lihat kalau Eropa itu inflasinya sangat melonjak karena mereka menggantungkan 40% mungkin pasokan energinya ke Rusia, ketika Rusia perang kemudian akan sangat membuat mereka terdampak oleh harganya, terus inflasinya juga sangat melonjak. Kita lihat Inggris juga sudah 9,1%, sementara mungkin kita sedikit tertolong dengan faktor bahwa kita adalah eksportir besar di komoditas. Oke, baik. Mbak Esa, kalau kita ketahui bersama begitu ya, pemerintah mengatakan bahwa kita mendapatkan windfall ataupun dari kenaikan harga energi dan juga komoditas ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan kita mendapatkan keuntungan begitu dari kenaikan harga komoditas karena kita bisa ekspor batu bara dan juga sejumlah bahan energi lainnya, apakah nantinya juga tidak akan menyusutkan cadangan devisa kita? Karena memang kalau kita ketahui bersama begitu kita juga akan membeli ataupun mengimpor barang dengan harga yang lebih mahal. Pasti ya, terutama kita harus ingat kita adalah sudah sangat net importir minyak yang sangat besar, dan kita lihat juga KDF BI sudah sangat terkuras, turun-turun kemudian baru kemarin naik, selain karena stabilisasi juga karena impor kita yang besar, impor minyak, walaupun kita juga sebenarnya mendapatkan KDF yang besar juga dari ekspor-ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO. Jadi mungkin kan kita lihat kalau di bulan sekitar Juni kemarin CPO sudah harganya melemah tidak setinggi di bulan Mei ya, jadi mungkin keuntungan dari ekspornya juga akan sedikit melemah, dan harga batu bara memang melejit di sekitar seminggu terakhir, tetapi di awal-awal bulan di akhir Juni dan awal-awal itu harganya tidak setinggi sekarang. Mungkin akan terbantu oleh ekspor batu bara, tapi dengan kita ekspor yang sangat besar, hampir 15% menggantungkan kepada CPO, sementara CPO kita harganya melemah, pasti akan berdampak ke cadangan devisa ke depannya yang mungkin tidak akan mungkin penambahan devisa dari ekspor kita akan turun. Oke, baik. Mbak Esa, kalau kita perhatikan juga sentimen lainnya di mana kalau kita perhatikan pernyataan dari IMF juga mewanti-wanti Indonesia terkait gagal bayar utang China. Seperti apa Anda melihatnya terkait memang utang luar negeri kita? Sebenarnya kalau rasio utang mungkin kita sedikit menurun dibandingkan di akhir 2021 ya, karena kita ingat tahun 2020, 2021 kenaikan utang sangat besar karena ada COVID. Jadi di negara manapun utangnya terutama pemerintah itu meningkat pesat karena harus menambah ada mitigasi untuk pelindungan sosial dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari utang pemerintahnya kemarin rasionya dari 40% sekarang sudah turun sekitar 38, dan di sekarang itu sudah sekitar untuk swasta dan pemerintahnya turun di sekitar 30 dari yang lalu-lalu. Artinya bahwa baik utang pemerintah yang di data April lalu kemarin kan baik utang pemerintah maupun utang swasta itu sudah melandai. Tapi kita ingat bahwa kenaikan pun masih besar ya untuk terutama mungkin yang kita beberapa yang disorot itu dari Cina, karena utang dari Cina lumayan dalam berapa tahun meningkat drastis karena ada pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Jadi kalau sebenarnya masih manageable karena untuk dengan kita kondisi GDP yang sekarang ya, karena baru sekitar 30%, sementara di pemerintahnya 38%. Tapi bahwa secara nominalnya juga jangan lupa itu sangat membengkak. Jadi saya pikir harus hati-hati aja untuk kedepannya.